Bayangkan kamu sedang berlayar pada tahun 1762. Kamu meninggalkan Inggris dengan sehat dan antusias, tapi kamu menemui kejutan menyedihkan dalam perjalanan. Setelah sekitar 1 bulan, kamu sakit parah. Kamu hampir tidak bisa berjalan, gusimu sakit, dan kamu nyaris tidak bisa makan. Lalu kamu melihat kakimu, sama buruknya. Kakimu memar dan bengkak. Suara parau dalam benakmu merengek, "Ada apa denganku?" Tiba-tiba muncul orang misterius entah dari mana membawa sebuah hadiah kecil. Dan itu adalah jeruk. Mereka berkata dalam suara serak berat, "Kamu harus makan 2 jeruk setiap hari dan penyakitmu akan sembuh." Suaranya kasar. Lalu pria itu menghilang begitu saja. Baik, cerita ini mungkin tampak agak mustahil, tapi ada fakta di dalamnya. Orang misterius yang menyerahkan jeruk itu adalah Dr. Lin, dan dia menemukan kekurangan nutrien di tubuh para pelaut yang disebut skorbut. Jadi, kamu bisa menebak kekurangan vitamin apa itu? Ya, vitamin C. Benar, usahanya untuk menunjukkan penyebab orang itu sakit membutuhkan banyak percobaan dan kegagalan. Tapi saat akhirnya mendapat jawaban, mereka bisa mengatasi masalah itu. Para pelaut juga diberi limau dan lemon. Itu memberi mereka julukan limau dulu. Tapi itu cerita lain. Jadi, apa sebenarnya kandungan jeruk yang mencegah kita sakit? Apa manfaatnya bagi kita? Dan bagaimana dengan kulit jeruk? Apa itu penting? Ambil berondongmu, ambil jerukmu, dan ayo cari tahu. Jeruk bukan hanya kaya vitamin C, tapi juga dilimpahi serat, folat, kalium, tiamina, dan antioksidan. Mereka sebagian besar terdiri dari karbohidrat dan air, juga sangat sedikit protein, lemak, dan kalori. Tapi saya akan membahas detail itu nanti. Mari anggap mulai hari ini kamu makan 1-2 jeruk setiap hari. Seiring berjalannya waktu, kamu akan mulai melihat banyak perubahan terjadi dalam tubuhmu. Mulai dengan yang berikut ini. 1. Kamu akan menyadari bobotmu turun. Untuk para pecinta makanan, jeruk adalah kudapan pokok. 1 jeruk besar hanya mengandung 87 kalori, yang menjadikannya makanan rendah kalori, padat nutrien. Porsi itu memberikan kira-kira 4 gram serat makanan, yang dikenal dengan kemampuannya meningkatkan kesehatan usus. Tapi bukan itu saja, itu juga 4 kali lebih mengenyangkan daripada croissant, 1 croissant, dan itu akan mencegahmu selalu merasa lapar. 2. Kulit akan terlihat lebih sehat. Meskipun kita tidak mau menghadapinya, makin kita tua, tubuh kita tidak terlihat berseri seperti dulu. Kulit kita, juga bagian lain, bisa mengalami kerusakan akibat radikal bebas. Untuk membantu memahami ini, pikirkan bagaimana logam mulai berkarat saat terpapar udara dan kelembapan. Sekarang sayangnya tak ada obat ajaib untuk mencegah penuaan, tapi jeruk bisa membantu memperlambatnya. Jumlah kandungan air yang tinggi dalam jeruk juga membantu kulit kita tetap terhidrasi, memberinya kilap basah. Tapi jangan lupa senyawa paling penting, vitamin C, yang membantu tubuh menghasilkan lebih banyak kolagen. Makin kita tua, jumlah kolagen yang dihasilkan tubuh berkurang. Bahkan itu berkurang kira-kira 1% setiap tahun. Vitamin C meningkatkan produksi kolagen alami dalam tubuh. 3. Lebih fokus. Baik, jelas sekali, jeruk akan memberimu gizi untuk otak. Terlepas dari lelucon itu, konsentrasi tertinggi vitamin C terletak di otak, dan sedikit kekurangan bisa berdampak parah dalam jangka panjang. Sebuah penelitian baru dari Universitas Reading menyatakan bahwa jeruk adalah sumber senyawa fitokimia yang besar. Atau kamu lebih mengenalnya dengan flavonoid. Ada subkelas dalam flavonoid yang bernama flavanon. Itulah bahan ajaibnya. Flavanon ini terbukti meningkatkan ingatan dengan mengaktifkan jalur di hipokampus, bagian otak yang bertanggung jawab atas pembelajaran dan ingatan. Jadi, kamu bisa mengambil buah peningkat daya otakmu sambil belajar. 4. Tak ada lagi kerontokan atau uban. Terkadang kita melihat uban di rambut kita dan kita merasa dalam lubuk hati, ini awal dari penuaan. Tapi terlepas dari semua drama itu, mungkin kita hanya kurang makan jeruk. Jeruk kaya akan vitamin A dan vitamin C. Dan seperti yang kamu ingat dari yang kukatakan tadi, ingat? Vitamin C membantu produksi normal kolagen dalam tubuh. Kolagen itu bukan hanya membantu mengencangkan kulit,
tapi juga menguatkan rambut. Karena jeruk juga kaya antioksidan, itu membantu helai rambut melawan stres oksidatif. Apa? Saya akan menjelaskannya. Stres oksidatif adalah ketidakseimbangan antara antioksidan dan radikal bebas dalam tubuh. Banyak hal yang bisa menyebabkan radikal bebas muncul. Misalnya makanan, lingkungan, dan bahkan udara yang kita hirup. Jadi, radikal bebas muncul hanya dengan menjalani rutinitas harimu. Namun, makan cukup jeruk dikatakan bisa mencegah kerontokan dan munculnya uban. Tapi jangan abaikan vitamin A. Menurut Lembaga Kesehatan Nasional, vitamin ini diketahui mempercepat proses pertumbuhan rambut dengan mendorong produksi sebum. Untuk orang yang tak suka biologi, sebum adalah zat minyak dan lunak yang dihasilkan tubuh. Kamu bisa melihatnya di kulitmu saat terlalu berminyak atau di kulit kepala saat kamu belum keramas beberapa hari. Nomor 5. Melindungi penglihatan. Kamu tahu? Ilmuwan di Westmead Institute for Medical Research di Sydney menemukan bahwa makan 1 jeruk setiap hari mengurangi risiko melemahnya penglihatan sampai 60%. Penelitian itu berfokus pada hubungan penyakit mata dan flavonoid yang ditemukan dalam jeruk. Jadi, untuk menyederhanakannya, ini bertindak seperti perisai pelindung ajaib untuk mencegah kebutaan pada usia tua. Ternyata, makanan lain yang kaya akan flavonoid tak memiliki hasil sama seperti jeruk. Tapi bukan hanya flavonoid, kolagen memainkan bagiannya juga. Itu membantu memberi struktur pada mata, lebih spesifiknya kornea dan sklera, yang melapisi bagian luar bola mata. Beberapa hewan menghasilkan vitamin C sendiri, jadi mereka tidak perlu mencari sumber alternatif. Tapi sayangnya manusia tidak bisa, jadi kita harus mencarinya dalam makanan. 6. Jantung akan lebih sehat. Setelah mata kita terlindungi, mari pindah ke jantung. Jeruk kaya akan kalium. Ini membantu menjaga sistem saraf berfungsi secara sehat dan bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Jadi, bagaimana cara kerja tepatnya? Itu lebih rumit daripada kelihatannya. Sistem saraf kita mengirimkan pesan antara otak dan tubuh. Perintah-perintah ini dikirim dalam bentuk impuls saraf, dan itu membantu mengatur detak jantung, kontraksi, dan fungsi tubuh lain. Impuls-impuls ini dihasilkan oleh natrium ion yang bergerak ke dalam sel, sementara ion kalium bergerak keluar sel. Saat kadar natrium tinggi, hal itu bisa meningkatkan tekanan darah. Tapi mengonsumsi cukup kalium bisa menyeimbangkan semuanya dengan membuang natrium berlebih dari sistem. Menurut Lembaga Kesehatan Nasional, orang yang memiliki tekanan darah tinggi dan meningkatkan konsumsi kalium menyadari perubahan yang signifikan. Tekanan darah sistolik dan diastolik menurun. Namun, kekurangan mineral ini bisa memiliki hasil yang berlawanan. Jeruk juga kaya akan folat, vitamin B yang membantu tubuh menurunkan kadar asam aminonya yang disebut homocysteine. Ini biasanya ditemukan dalam daging merah dan berkaitan dengan kesehatan jantung yang buruk. Mengonsumsi jeruk juga akan mulai menurunkan kolesterol buruk dalam aliran darah. Tapi, seperti semua hal alami, itu butuh waktu. 7. Mendorong sistem imun. Baik, ini yang paling jelas. Tapi kita cenderung melupakan manfaat kesehatan dalam jeruk untuk sistem imun kita. Jadi, mari ingat lagi cara kerjanya. Jika kita bisa memberikan peran kepada sistem imun, ia adalah kura-kura ninja. Ia adalah tim yang terdiri dari jaringan, protein, sel, dan organ yang bekerja sama melawan mikroorganisme, kuman, dan infeksi. Kekurangan vitamin C dalam makanan kita bisa membuat luka lama sembuh, bisa menyebabkan tulang melemah, dan bahkan menyebabkan sendi bengkak dan sakit. Tapi yang terburuk, itu bisa menyebabkan kita lebih sering sakit. Makan jeruk setiap hari bisa menangkal radikal bebas dan mencegahnya merusak lingkungan sel. Ini akan memungkinkan sistem imun menghalau penyakit dan bahkan penyakit parah. Jadi, setelah kita tahu detail vitamin C pada air jeruk, mari bicarakan kulitnya. Haruskah kita memakannya atau membuangnya? Tergantung dari apakah kamu menyukainya. Satu hal yang pasti, kulit jeruk tak seenak bulir jeruk. Tapi selama kamu makan kulit jeruk organik yang tak dilapisi zat kimia, maka tak masalah. Kulit jeruk memiliki lebih banyak serat daripada bulir. Itu kaya akan kalsium, vitamin C, beberapa vitamin B, dan vitamin A. Tapi ada kerugiannya. Kulit jeruk tak mudah dicerna.
Jadi, kamu harus hati-hati. Jadi, bagaimana denganmu? Kamu akan menambahkan beberapa jeruk ke dalam menu makanmu? Beritahu saya di kolom komentar. Jika kamu belajar hal baru hari ini, beri suka untuk video ini dan bagikan kepada temanmu. Tapi hey, jangan pergi makan jeruk dulu. Untungnya ada lebih dari 2000 video keren lain yang bisa kamu tonton. Klik video di kiri atau kanan dan nikmati.